Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7 SMP Islam Tambora yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita telah masuk kepada bulan Safar di akhir, atau nanti insyaallah besok kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya minta seluruh kelas 7 untuk membuka LKS halaman 36. Membuka LKS halaman 36, kemudian paling bawah tata cara berjamaah. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Nah, ini tata caranya. Caranya itu kalau misalnya pengen sholat jamaah diawali dengan adzan dan iqamah. Kalau seandainya kagak cukup waktunya, atau misalnya dia pengen lagi buru-buru, boleh saja dia langsung qomat saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi jamaah laki-laki. Nah, ini udah pernah kita bahas waktu kemarin. Minggu kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang halaman 37. Mohon maaf. Sekarang buka halaman 37. Pembiasaan sholat berjamaah. Nah, dalam rangka pembiasaan sholat berjamaah, maka setiap siswa hendaknya diberikan pendidikan atau pengajaran secara berkala tentang pengertiannya sholat berjamaah. Selain itu, sholat atau pihak sekolah atau pihak pengurus masjid dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya tarik untuk melaksanakan sholat berjamaah. Suasana masjid harus mendukung kekhusyuan ibadah dalam masjid, akan memberikan dorongan kepada jamaah untuk senantiasa memakmurkan masjid. Nanti saya jelasin. Kemudian, pembinaan jamaah yang dapat dilakukan melalui dakwah adzan hendaknya dikumandangkan setiap waktu sholat untuk mengingatkan para kaum muslimin agar mereka mau mengerjakan sholat ketika berada di dalam masjid. Maka kita harus menjalankan silaturahim bersama. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan jamaah itu? Jamaah adalah kumpulan seseorang dengan orang lain, itu namanya jamaah. Ada dalam bahasa Arab, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad itu artinya satu, sendiri. Kayak contoh bahasa Arabnya, bangku itu kursiyun. Kalau dua bangku kursiyani, kalau banyak itu namanya karosi. Nah, yang namanya jamaah berarti banyak orangnya, lebih dari satu ataupun dua. Nah, kemudian apa sih hikmah daripada berjamaah? Hikmah daripada berjamaah adalah saling mengenal satu sama lain, kayak seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, yang lain-lainnya semuanya. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Min dzakari wa untha wa ja'alna bainakum qabail. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna bainakum, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa kita diciptakan manusia laki-laki perempuan, kemudian bersuku-suku bangsa-bangsa? Lita'arofu, agar kita saling mengenal. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling mengenal satu sama lain, dari agama Islam kepada agama Buddha, dari suku Jakarta, suku Betawi kepada suku Dayak. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal satu sama lain, untuk lita'arufu. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah, hikmah daripada salat berjamaah adalah untuk ajang silaturahim. Rasulullah SAW bersabda,
man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang pengen rezekinya dipermudah, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan barang siapa yang pengen dipermudahkan segala urusannya, falyasil rahimahu, kata Rasulullah, maka silaturahimlah. Karena yang namanya silaturahim itu memperbanyak rezeki dan mempermudah suatu urusan. Maka yang namanya sholat berjamaah ini adalah ajang silaturahim, ajang perkenalan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian melakukan berjamaah bareng-bareng maksudnya. Nah, akan tapi ada yang mengatakan, hadis Rasulullah SAW mengatakan ada seorang yang enggan pengen melakukan sesuatu, yang nggak pernah sholat berjamaah, kemudian diancam untuk dibakar rumahnya. Ini hadis, bukan orang ini nggak pernah berjamaah di rumah, bukan. Orang ini enggan, ogah, males, bukan males. Orang ini sama sekali nggak mau, nggak mau silaturahim, kemudian nggak mau saling mengenal. Nah, ini adalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena hukum jamaah itu asalnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, itu sholat berjamaah. Kemudian di SMP Islam Tambora pun nanti insya Allah kalau seandainya sudah masuk PTN, itu kita akan melakukan sholat berjamaah wajib asar di Masjid Jami' Tambora. Jadi setelah pas istirahat kita sholat berjamaah di Masjid Jami' Tambora. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untuk tugas halaman 38 tugas mandiri dari 1 sampai 5 itu dikerjakan kemudian difoto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.